Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa lagi, dan tema malam ini yaitu menguak misteri peradaban bangsa Sumeria, yang dimana peradaban bangsa Sumeria ini adalah satu peradaban yang tertua yang ada di muka bumi. Itu klaim dari para sejarawan dan ilmuwan dunia. Itu ada di masa antara 3000, 4000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, itu yang diklaim oleh para ilmuwan dunia bahwa bangsa Sumeria adalah peradaban awal manusia yang ada di muka bumi. Nah, itu akan coba kita kuak nanti apakah benar seperti itu, dan bagaimana atau dari mana asal usul mereka. Ya, nanti akan kita coba kuak. Ya, bangsa Sumeria itu ada di wilayah Mesopotamia, yaitu di wilayah antara sungai Tigris sama sungai Efrat, ada di Irak kalau sekarang, dan jejak-jejaknya masih ada. Ya, mudah-mudahan sosok yang hadir nanti, saya juga tidak tahu dari mana, bisa memberikan informasi yang valid, yang komplit. Ya, ya sudah, kita langsung saja untuk melakukan mediumisasi. Yang paling peradaban bangsa Sumeria sehingga hadir. Mari langsung masuk masuk. Allah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan siapa dan dari mana asalnya? Hamba Aji. Aji, yang Aji. Yang Aji ini golongan roh atau bangsa jin? Hamba dari golongan roh. Golongan roh. Panjenengan dari mana? Hamba dari Kayangan. Kayangan. Tingkat berapa? 48. 48. Nah, cukup tinggi ya. Oke, yang Haji, untuk sesuai prosedur, nanti sebelum saya masuk ke temanya, saya minta panjenengan bersyahadat dulu sama sholawat 3 kali, deh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oke, terima kasih yang Haji. Oke. Gini, yang saya tadi minta untuk dihadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang peradaban Sumeria yang ada di Mesopotamia, Irak saat ini. Ya, panjenengan yang diutus, panjenengan berarti mengetahui tentang peradaban sampai asal usulnya, ya. Nah, kalau boleh tahu, panjenengan ini dulu terakhir berjasa di masa apa?
Wilayah mana? Ada di tanah Jawa. Tanah Jawa. Timur, tengah, barat? Hamba ada di tengah. Tengah. Di masa? Di masa sekitar 400 tahun setelah keruntuhan bangsa Atlantis. 400 tahun setelah keruntuhan bangsa Atlantis. Artinya setelah banjir bandang, ya. Benar. Banjir bandang, panjenengan di wilayah tengah. Iya. Berarti dulu panjenengan sebagai apa? Hamba seorang resi. Resi. Iya. Berarti panjenengan termasuk juga umat Nabi Nuh. Benar. Benar ya? Iya. Tapi panjenengan sempat ketemu nggak dengan beliau? Hamba generasi kedua. Oh, generasi kedua. Iya. Mungkin setelah beliau berkeliling dengan bahtera itu, ya, Iya. kan kembali lagi. Iya. Itu tidak lama memang jaraknya kayaknya ya. Tidak lama beliau wafat ya. Iya. Kalau dengan putranya ketemu nggak? Ada di masa-masa akhir Masa-masa dengan akhir. putra beliau. Hanya semasa, tapi tidak bertemu secara langsung. Tidak pernah ketemu Iya. secara langsung. Beliau ada lebih ke tengah, hamba lebih ke utara, pesisir utara. Sampean ada di pesisir utara. Ya, Kalau beliau ada di tengah. tengah ya. Ya, Oh ya. Tapi kalau umat termasuk umat beliau ya. ya. Gimana? Ini artinya panjenengan mengetahui tentang peradaban Sumeria yang saya maksud ya. Ya. Insya Allah hamba tahu. Ya. Jadi ini menurut sejarah yang tercatat, ya, menurut sejarah yang tercatat bahwa peradaban Sumeria itu ada di tahun antara 3000, 4000 sampai 5000 sebelum Masehi. Ya, Sebelum Masehi saya tidak tahu yang sebenarnya berapa ribu tahun, nanti panjenengan yang mungkin mengetahui ya, dari urut-urutannya kenabian ya. Dan dari Nabi Nuh beliau ke Nabi Isa, karena kita pakai hitungan Masehi ke Nabi Isa, itu saya tidak tahu berapa ribu tahun di sana ya. Kalau dari hadis Rasulullah memang ada ya, ada jarak antara nabi ke nabi, tapi tidak semua disebutkan, hanya beberapa nabi saja ya. Itu menurut panjenengan tepatnya di tahun berapa sebelum Nabi Isa? sekitar 800 apa? 800 tahun. Ya, 800 tahun ya, sebelum Nabi Masa. Isa ya, masanya. masanya. Kalau 800 tahun artinya mungkin itu setelah masa-masa Nabi Sulaiman ya, sebelum Nabi Isa. Kalau 800 tahun Ya, tidak sampai 1000. tidak. Ya, tidak sampai 1000. Ya, sudah di sini. Sudah di sini. Nah, beliau Nabi Sulaiman sudah selesai? Belum selesai. Belum. Belum. Masa awal sekitar yang di barat. Nabi Daud. Ya, tapi beliau sudah mungkin usia muda.
sana mulai berkembang. Oh. Peradaban sudah ada, Hmm. tapi kemajuan yang tertulis Hmm. atau yang terpampang sekarang itu belum, atau menuju puncaknya belum. Hmm. Peradaban sudah ada. Gini, coba. Kalau saya ngambil dari Nabi Nuh terlalu jauh ya, terlalu jauh. Ya, Kita tarik mundur saja ya. Dari kalau Rasulullah ke Nabi Isa itu sekitar 600 tahun, kurang lebih ya. 600. Nah, dari Nabi Isa tarik ke atas, anggap saja Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1700. Tapi ini kan ada Nabi Harun, Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya, dari Nabi Sulaiman seperti yang tadi panjenengan sebutkan, Ya, ke Nabi Isa itu berapa? 800. Ada Nabi Yahya, Zakaria, Yunus, Ilyas, Ilyasa. 1, 2, 3, 4, 5. Selisih 5. 700. ya lebih, 800 lebih. Hampir 900-an. Hampir 900. Ya, Ya. Tapi memang gini, kita itu antar jarak karena usia beliau-beliau utusan dulu itu panjang-panjang usianya. ya, Ya, ada yang 700 tahun, ada yang 800 tahun, bahkan ada yang 950 seperti Nabi Nuh. Ya. ya, Nah, saya bilang kalau jarak ini apakah dari kelahiran atau kewafatan beliau? Nah, ini yang jadi masih ini. Misalkan Nabi Musa ke Nabi Isa 1700. Nah, ini yang diambil ini apakah Nabi Musa wafat dulu, tahun kewafatannya baru kelahiran Nabi Isa. Mungkin seperti itu sepertinya, ya. ya. Masa hidup. Masa hidup. Ya, Nah, berarti kalau Nabi Sulaiman itu bisa dibilang hampir ada di tengah-tengah ya. ya, Ya, kalau memang masuk akal antara 800 sampai 900 ya. 800 sampai 900 tahun. ya, Itu semasa dengan Sumeria. ya. Semasa. Itu bangsa atau peradaban sudah ada, Mm. baru berkembang sekitar 400 tahun. Baru mulai ada perkembangan peradaban Ya, 400 tahun. puncaknya itu. Puncaknya setelah 400 tahun. Ya, benar. Ya. Lah, gini, asal usul mereka masyarakat Sumeria itu dari mana? Semua dari beliau. Nabi Nuh. Ya, Oh, jadi kalau ingat dulu ya, yang pertama turun itu kan yang ada di tengah ya, putra pertamanya. Asia Tengah atau daerah Turki. ya, Nah, itu kan kalau ke sekitar situ, ke Asia Tengah, termasuk Irak, Iran. Nah, itu kan tapi kan belum tentu putra beliau, kan bisa jadi masyarakat yang lain, umat beliau kan. Nah, apakah itu keturunan dari putra Nabi Nuh yang pertama, si Sam, atau umat beliau, Nabi Nuh? umat. Oh, dari umat, bukan dari putra, enggak? Bukan Ya, dari umat, karena dari putra beliau. Tidak berjalan jauh. tidak berjalan jauh, Ya. bisa dibilang hampir menatap sekitar situ saja ya. Lebih ke arah barat.
Lebih ke arah barat sama selatan. Ya, barat Yang selatan. oh, yang ke arah ini ya. Mana? Eropa, Jazirah. Ya, Ya. Jazirah. Kalau umatnya itu yang menyebar. Ya, Oh, umatnya yang ada ke menyebar. utara, ke barat, Ke utara, ke barat. dan ini yang ke timur. Ini yang ke timur. Ya, dari Turki. Sumeria. Ya, Sumeria ini yang dari umatnya beliau berarti ya, anak turun umatnya beliau. Ya, Itu jaraknya ribuan tahun ya. Ya memang cuma berapa pasang ya waktu itu ya yang turun di sana. Jadi butuh waktu yang memang ribuan tahun. Karena usia juga waktu itu kan panjang-panjang. benar. Jadi tidak seperti manusia zaman sekarang. Usianya pendek. Ya, Ketika kalau jangankan sampai puluhan ribu tahun, 1000 tahun saja itu, atau 100 tahun saja itu sudah berkembang biak dengan cepat. Kalau dulu kan tidak banyak. ya, memang dulu tidak banyak, tapi dikaruniai keturunan yang lebih banyak dari golongan manusia sekarang. Minimal 10 pasang. 10 pasang. Ya, Artinya gini, memang banyak terdapat prasasti ya. Jadi memang ada peradaban, ada beberapa prasasti yang tertulis di batu yang di sana. Jadi tahun itu menunjukkan antara 2000 3000 sampai 5000 sebelum Masehi atau sebelum Nabi Isa. Nah, kalau kalian bilang 900 tahun, 800 900 itu mungkin di puncak kejayaannya atau banyak-banyaknya penduduk waktu itu ya. sudah menjadi kerajaan-kerajaan. Ya, bisa dibilang kota-kota ya. Ya, Tapi mungkin yang ditulis itu, yang dipahat di dinding atau di batu itu ribuan tahun sebelumnya. Sama penduduk-penduduk lokal sebelum berbentuk peradaban. Mungkin ya. jika dimulai dari awal, Ya. memang ribuan tahun. Ya, butuh waktu ribuan tahun. Kan usia mereka juga panjang-panjang soalnya. Ya. Jadi kalau misalnya 1000 tahun, kalau usia orang waktu itu 700-800 tahun ya. Kalau 1000 tahun cuma 3 generasi. Ya, 3 generasi. 3 sampai 4 generasi. Ya, 4. Jadi memang butuh waktu yang panjang untuk bisa banyak, untuk bisa menjadikan satu, kalau sekarang ini disebut pedukuhan mungkin ya. Ya, Itu sudah melalui beberapa utusan ya. insya Allah ada 4. Insya Allah ada 4 Ya, di semasa. utusan. Ya, Ada utusan-utusan yang yang tercatat di 25 itu. Termasuk semasa tapi tidak ketemu karena wilayah yang berbeda. Nah, contoh misalkan kalau beliau Nabi Sulaiman ya kan sudah di sini di Nusantara, putra beliau Nabi Daud. Tapi kalau Nabi Daudnya sudah ada di sana ya, di daerah Palestina saat ini, selatan dari Irak ke arah barat ya. Ya, barat. Nah, kalau dari Irak sekarang itu ke arah baratnya. Ayahanda beliau. Ayahanda beliau. Artinya mungkin semasa juga kan? Ya, beliau yang di sini masih berusia muda. Ya, kalau beliau Nabi Sulaiman masih muda. Ya, Terus di atasnya Nabi Daud, itu juga mungkin Sumeria sudah ada, tapi belum berbentuk satu kerajaan atau peradaban ya, belum mungkin ya. Padahal dekat dengan, bisa dibilang antara Palestina dengan Irak itu kan tidak terlalu jauh. secara jarak memang tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Tapi alam, kondisi, Kan gurun di sana ya. ya, kemampuan yang menyebabkan sulit. Pas
Ya. untuk bertahan lama Hmm. dalam perjalanan. Ya. Jadi setiap kali jika ingin melakukan perjalanan panjang, Mm-mm. itu sangat banyak yang dibutuhkan, Hmm. mulai perbekalan, kendaraan, tempat penyimpanan. Ya. Nah, sementara penghasil utama dari bangsa Sumeria itu adalah pertanian, karena berada di sekitar sungai. Ya, Dulu sumber kehidupan sungai itu, ya. Ya. Semua peradaban dulu rata-rata ya, memilih dekat dengan sungai. Nah, ada itu. Kacang-kacangan, gandum sudah ada waktu itu? ada Oh, sudah ada. gandum Hmm. dan kacang-kacangan. Ya. Nah, terus mereka itu keyakinannya apa? Kalau dibilang semasa dengan para utusan, ya seharusnya kan banyak ketemu utusan-utusan kan? Seharusnya ketauhidan. Awal mereka Mm-mm. sesuai Awalnya, ah, ketauhidan. Ada di sana ah, seperti kelompok masyarakat mm, yang mulai ah, bersekutu, mulai bersekutu. karena dulu masih semua terlihat, Ya, semua bisa berinteraksi. ya, dari bangsa jin dulu kan masih kelihatan, masih Ya. tampak, ya. Mereka pertama Mm-mm. mengagung-agungkan Mm. atau menyembah matahari Mm. sampai ke anak cucu Mm. berubah menjadi api. Ya, oh berubah jadi penyembah api. Ya, Yang seperti ini ya, Persia, ya, Persia kuno, ya, ya, yang ada di Iran, ya, ya. Tapi peradabannya itu apakah besar? Tapi kalau saya lihat ini ya, apa bekas-bekas reruntuhan peradabannya, enggak besar sih. tidak. Bisa saya bilang mungkin ya satu apa ya, bukan kota sih, kecil kalau itu. Mungkin kalau di sini disebut desa, Desa mungkin ya. ya, Desa kecil itu. Cuma apa ilmuwan atau sejarawan itu menganggap itu besar itu karena usia tahunnya yang Ya. terpahat di apa prasasti di bebatuan yang ada di sana antara 3000 sampai 5000 sebelum Masehi, ya. ya. Jika dibanding dengan kondisi Hmm. yang ada di wilayah beliau sang utusan Nah, ayahanda, Nabi Daud, ya, lebih besar, iya jauh lebih besar. ya, Ah, jauh lebih besar di sana. hmm. Sebenarnya di sini, Hmm. di Sumeria, Hmm. itu tidak besar, Kecil ya. hanya karena mereka dibekali Hmm. atau diberi Hmm. kemampuan Ya. berhitung Hmm. alat, tapi bukan logam, Dari kayu. ya, Ah, ya, mereka sudah bisa membuat kereta-kereta, kereta-kereta. ya, Iya, memang disebutkan ya. Jadi katanya ya ini kan yang tertulis ya, saya tidak tahu. Nah,
Katanya mereka lah penemu apa namanya cara berhitung, terus penemu yang namanya roda untuk kereta kuda ya. Sebenarnya kalau kita kembali ke peradaban yang ada di Nusantara, bahkan ribuan tahun sebelum itu sudah canggih semua di sini ya. Coba Atlantis, Lemuria yang awal-awal itu sebenarnya yang diklaim mereka paling tua itu justru terjadi kemunduran di sana jauh. Ya, hanya karena peninggalan mereka masih ada. Ya, itu yang menyebabkan asumsi. Mereka berhitung pun itu dari para leluhur. Iya. Hanya mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Ya, ya memang ini para ilmuwan atau sejarawan itu pun itu kan mereka hanya menafsirkan, memperkirakan, nah kan gitu ya. Mereka juga nggak ada ketetapan bakunya, itu nggak ada. Artinya, oh ini Sumeria pasti tahun segini, nggak mungkin. Mereka itu pun sesama para sejarawan ilmuwan pun berselisih pendapat mereka. Nah, di mana-mana itu sama saja, baik di luar ataupun yang ada di Nusantara. Setiap utusan pasti akan dibekali kelengkapan. Akan tetapi semuanya dihapus, ditutup. Tidak seperti di sana, di Sumeria. Ada utusan. Oh, ada utusan di sana. Tapi lebih banyak yang membangkang. Oh, membangkang. Ya tetap di mana ada peradaban yang cukup besar, Allah pasti akan mengutus utusannya. Ya, tapi entah masyarakatnya di situ mau menerima atau menolak, ya kembali lagi kepada mereka sendiri. Yang penting kan sudah ada utusan yang datang. Itu semua peninggalan-peninggalan. Lebih ke arah mereka-mereka yang pernah membangkang. Khusus untuk peninggalan-peninggalan para utusan. Semuanya ditutup. Oh, ditutup. Ya. Yang menutup? Allah yang menutup. Oh, Allah yang menutup. Ya. Seperti yang ada di sini. Ya. Hanya menyisakan sebagian. Yang dari peninggalan mereka sendiri, murni dari mereka ya. Mereka sama juga yang di Sumeria. Itu murni dari akalnya saja. Ya. Kalau yang ilmu dari utusan itu ditutup. Termasuk katanya penemu juga tentang hitung-hitungan. Terus menemukan siklus dalam satu hari 60 mungkin hitungan, kalau mungkin sekarang 60 menit ya, dalam 1 jam. Hitungan waktu. Ya, hitungan waktu mereka sudah menemukan angka 60 katanya. Mereka hanya menulis, tapi yang memberikan ilmu itu sudah ada dari leluhur. Sudah ada dari leluhurnya. Yang diberikan informasi oleh utusan. Roda, kereta, peralatan, termasuk bagaimana cara menulis. Aksara ya. Insya Allah, apa yang ada di sana sama dengan apa yang ada di sini. Akhir-akhir zaman-zaman akan keruntuhan. Itu yang disisakan. Oh ya, itu yang disisakan ya. Itu dimusnahkan berarti. Dari terutama pada masa beliau sang utusan masih ada,
itu dimusnahkan. Oh, dimusnahkan. Ya. Hampir sama ya. Tidak ada. Ya, maksudnya peradaban itu dimusnahkan Ya, karena membangkang utusan. lebih kepada sejarahnya yang dihapus. Oh, sejarahnya yang Ya. dihapus. Orangnya masih ada, tapi sejarahnya dihapus. Oh, Baru keruntuhan itu heeh. di akhir-akhir. Mereka diberi waktu sekitar 400 tahun, tapi Tetap membangkang. ya Terus apa yang terjadi? angin. Oh, azab. Ya, Oh, tetap aja di azab ya. ya, Ya, angin yang sangat panas. angin yang Beserta. sangat panas. Mungkin badai pasir, tapi sangat panas. Sangat panas. Terus ketika dia itu mereka itu diazab, artinya mungkin di keruntuhannya itu apakah setelah beliau yang ada di sini Nabi Sulaiman itu sudah wafat ataukah masih hidup waktu itu, waktu pemusnahan dengan azab itu, yang badai angin gurun yang panas membakar itu? Ya, Masih ada. ada. Tapi beliau ayahanda sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, Artinya mungkin Nabi Sulaiman mungkin sudah pertengahan atau akhir ya? Akhir. ya, Oh ya. Apa ya, sejarahnya terbolak-balik malahan ya. Ini yang paling tua, terus ada lagi bangsa Akadia di bawahnya. Saya tidak tahu apakah itu bangsa atau suku ya, Bukan atau suku. bangsa. Bukan bangsa ya. ya, sama seperti Sumeria. Sumeria. Oh, perasaan ya, Lebih seperti suku. suku ya. Tapi itu pun tidak banyak. Tidak banyak sebenarnya. Cuma karena ada bentuk peninggalan reruntuhannya saja. Ya. Nah, itu seolah-olah itu dibesar-besarkan. Ya, Ya, sebenarnya itu sebuah suku pedesaan lah ya, kecil. Kalau dibanding sama yang ada di sini jauh, sangat jauh. sangat jauh ya. Dan mereka ilmuwan itu tidak mau. Kenapa? Tidak mau melakukan penelitian di sini aja. Itu mereka akan kaget sebenarnya kalau ketemu situs-situs yang ada di sini. Tidak hanya di sini. Jika istana ayahanda beliau pun Ya. buka, Oh gitu. maka semuanya akan melihat, Ya. semuanya akan terbuka. Cuma memang karena belum waktunya saja. Ya, Jadi biar nanti apa yang jadi keyakinan mereka, spekulasi mereka Ya. dibiarkan saja sama Allah. Tapi nanti suatu saat ketika waktu sudah tiba, semua akan terbuka dengan jelas mana peradaban yang paling tua, mana. ya, Nanti kelihatan nanti mana yang salah, mana yang benar, semua akan kelihatan. itu yang membedakan. Ya. Jadi ini kalau di dalam sejarah itu ya, Sumeria ini yang paling tua. Habis itu dia runtuh karena ada serangan dari bangsa Akadia. Nah, katanya ini sejarah tertulis ya yang saya bicarakan. Nah, bangsa Akadia ini itu nanti akan runtuh ketika ada bangsa peradaban baru Babylon yang ada di Irak juga, tapi berbeda titik ya. Ya, ya, Babilonia. Ya, terus habis Babylon itu masanya pindah ke barat, ya, peradabannya Fir'aun yang ada di Mesir. Ya, Nah, itu semua molak-malik sejarahnya, ya. seperti ini. eh, Semua titik sudah ada peradaban. Sudah ada. Ya, semua dimulai dari setelah banjir bandang. Ya, Kemajuan memang tidak bersamaan, kekuatan tidak bersamaan. Yang tertulis hanyalah waktu penaklukan
waktu penaklukan, tapi tidak ditulis sejarah perkembangan peradabannya. Tidak. Ya, ada, tapi ada hubungannya dengan apa, suku Akkadia itu ya? Ada. Hanya karena berbeda masa, berbeda kekuatan. Berbeda kekuatan. Sebenarnya katanya sih ini runtuh karena ada serangan dari Akkadia, katanya. Tapi saya rasa gini, mungkin hampir semasa mereka antara Sumeria sama Akkadia, hanya beda tempat saja, beda wilayah, Beda kekuasaan, tempat, ya. Dan beda perkembangan. Ya, mereka mungkin antar suku itu saling menundukkan. Kan dari zaman dulu kan seperti itu. Ya, bahkan di masa-masa dinasti saja itu kan saling menundukkan antara satu kerajaan dan kerajaan lain, apalagi suku ya. Sama. Nah, terus Babylon. Kalau di dalam sejarah Babylon itu tercatat antara 1000 sampai 2000 tahun ya sebelum Masehi. Nah, lebih muda katanya. Ya, lebih muda. Bener ya? Lebih muda ya? Ya. Sumeria itu lebih tua atau yang paling tua di situ? Lebih tua? Ya, yang di wilayah situ maksudnya. Agak ke timur. Itu semasa apa Pak? Antara Sumeria sama Babilonia? Hanya perkembangannya yang berbeda. Perkembangannya? Ya. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Iya, hanya itu. Tapi sebenarnya sudah ada Babylon. Oh, sudah ada. Kalau saya bilang gini, lebih cenderung kepada yang jadi barometer, tolak ukur mereka, para ilmuwan sejarah kebanyakan ya, itu adalah ukiran atau tulisan-tulisan yang terdapat di prasasti atau di batu-batu itu. Tahun berapa terukir tahun di situ, dianggap itu ini lebih tua, ini lebih muda, padahal belum tentu. Tidak ada patokan. Karena yang menulis ini bisa jadi salah satu masyarakat di zaman itu, tapi jauh sebelum ini. Puncak kejayaannya ini, benar ya? Tidak ada patokan. Tidak ada patokan Antara Sumeria, Akkadia, Babilonia, mereka mempunyai titik waktu sendiri-sendiri. Ya, punya kemajuan, masa kemajuannya yang berbeda-beda. Tapi itu pun hanya ada di sekitar wilayah antara Irak dan Iran, ya. Di Asia Tengah. Hanya wilayah situ. Hanya wilayah situ saja, ya. Ada yang lebih tua dari itu. Oh, untuk menutupi saja. Mereka nggak mau mengakui. Tidak. Apa sebenarnya mereka sudah tahu kalau di sini lebih tua? Sudah tahu. Sudah tahu? Sudah. Oh, tapi gengsi mau ngakui. Pasti. Oh ya sudah. Karena mereka adalah gelombang kedua. Ya. Tidak mau mengakui. Ya. Mereka tahu yang ada di sini dan yang ada di sana. Ya. Mereka tahu itu besar. Tahu sebenarnya, tapi tidak mau mengakui. Ya sudah, tidak apa-apa. Gengsi aja mereka. Karena merasa mereka saat ini lebih maju teknologinya, ya kan? Orang Nusantara kan tertinggal. Itu makanya kalau mengakui Nusantara ini jadi leluhurnya mereka, ya tidak mau mereka. Mereka hanya memandang fisik. Hanya memandang fisik, kecil-kecil juga ya, kalau dibanding dengan mereka. Ya sudah, tidak apa-apa. Artinya gini, antara Sumeria terus Babilonia itu bisa dibilang hampir satu masa sebenarnya ya. Tapi kalau dengan masa-masanya Fir'aun di masa Nabi Musa itu kan beda masa. Nah itu baru beda masa. Nah itu yang ada piramidnya kan. Nah, kalau itu nanti akan saya bahas sendiri ya. Terus masa kejayaan antara Mesir dengan Sumeria bahkan Babilonia itu lebih muda dibanding ini, ya kan?
Kan kalau kita ngambil dari ukuran masa utusan kan, Ya. ya utusan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dibanding Nabi Musa, Ya. kan lebih duluan. Ya. Kenapa dalam sejarah itu dibalik? Saya gini, saya tidak merendahkan ya, tidak sama sekali. Karena Irak yang saat ini itu berbeda, benar nggak? Saya bilang dengan bangsa Sumeria Ya. berbeda. Kan mereka dimusnahkan. Bukan yang dulu. Iya, karena melenceng kan? Ya. Nah, karena membangkang utusan. Ya. Iya, kan sudah ada jauh sebelum mereka semua. Ya, kan? Setiap umat utusan, umat Nabi yang membangkang melewati batas semua musnah. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ada Nabi Soleh atasnya, ya kan? Ya. Nah, nanti saya akan membahas tentang itu juga. Yang tadinya saya membahas tentang sejarah yang ada di Nusantara, nah sekarang mulai keluar dulu. Dan jadi supaya ada selingan lah, juga bulat di dalam Nusantara. Ya. Ke Sumeria, nanti ke Mesir, ya, tentang proses pembangunan piramida. Nah, itu seperti apa pembangunannya, bahannya dari apa, Ya. dan itu siapa yang membangun, apakah benar itu di zamannya Fir'aun atau yang paling terkenal itu yang bangkang itu sama Ramses II itu kalau mereka menamakan ya. Itu yang termasuk yang tadi saya bilang. Para pembangkang Ya. itu yang disisakan. Gitu ya. Ya. Ya sudah, nanti akan coba. Karena kenapa saya mengawali dari Nusantara, karena seluruh peradaban dunia itu berawal dari sini dulu. Nah, makanya nanti akan saya urut ya, supaya masyarakat itu tahu kemana urutannya ya. Semua bukan hanya manusianya, ilmu pengetahuannya, keyakinannya, semua dari satu sumber. Ya. Iya, cuma mereka nggak mau mengakui, ya kan? Ya. Nah, iya. Seperti rasa enggan, gengsi kalau Ya, bahasa itu. sekarang, ya kan? ya, Iyalah. Karena yang dipandang kan sekarang, keadaan Nusantara sekarang yang dilihat, ya udah terbelakang dari segi apa namanya, perekonomiannya, teknologinya terbelakang, orangnya juga kecil-kecil dibanding orang-orang Barat, ya kan? Nah, masa mau diakui kalau ini adalah luhur mereka, mereka gengsi, ya kan? Iya, tidak apa-apa. Ya sudah, yang sudah, saya rasa sudah cukup ya. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, panjenengan sudah pernah hadir di sini? Belum pernah nih. Ya udah, Om, nih cendera mata dari saya buat panjenengan. terima kasih banyak. Sama-sama. Moga panjenengan bisa kembali lagi ke atas, Hamba mohon undur diri. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil dialog saya dengan beliau narasumber dari Kayangan tingkat 48 kalau tidak salah. Beliau salah seorang resi dulu waktu hidup berjasad. Seperti yang beliau jelaskan tadi bahwa peradaban bangsa Sumeria yang diangkat-angkat, yang diagung-agungkan oleh peneliti atau ilmuwan barat sana, yang diklaim sebagai peradaban tertua di muka bumi katanya, ya, itu ternyata menurut beliau itu hanya sebuah pedukuhan kecil, bisa dibilang, beliau bilang itu satu pedesaan, dan itu sebenarnya enggak sama atau sangat berbeda dengan peradaban yang
jauh lebih tua yang ada di Nusantara. Tapi ya itulah, tadi beliau juga sudah menyampaikan mereka tidak mau mengakui gitu. Tapi ya biarkan sajalah, nanti suatu saat jika waktu yang sudah terbuka semua, mereka akan menyadari kalau mereka masih sampai pada waktunya. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.